Nah, hari ini akidah yang mayoritas berkembang adalah akidah sekulerisme. Sekulerisme ini adalah bentuk pemisahan antara Tuhan didudukkan sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam ini dianggap berjalan dengan sendirinya. Nah, begitulah analogi kaum sekuler. Jadi alam dunia ini dianggap bukan perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan manusia. Manusia yang disuruh mengurusi sendiri. Tuhan dianggap sebagai hanya pencipta di awal. Nah, inilah akidah sekulerisme. Sehingga kemudian tarekah ini sebenarnya maknanya adalah jalan, tarik. Nah, jadi itu adalah jalan. Jadi ada jalan kecil, ada jalan besar. Jadi Al-Quran itu kan terdiri dari 6.000 lebih ayat. Nah, jadi ulama itu kemudian membagi kategorisasi ayat itu pada dalam dua wilayah. Wilayah syariat dan wilayah hakikat. Jadi misalnya ayat-ayat perihal syariat, waqimus sholah watuz zakat. Nah, itu dikategorikan ayat syariat karena adalah perintah. Perintah yang sifatnya tegas. Nah, jadi dia tegas. Nah, itu dikategorikan sebagai ayat syariat. Tapi terhadap ayat misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Jadi ini terkategorisasi ayat hakikat gitu. Sama-sama sumbernya Al-Qur'an. Nah, maka kemudian Al-Qur'an itu dikategorisasi adalah ada yang ayatnya sifat syariat berisi perintah dan larangan, kemudian ada yang ayatnya sifatnya hakikat gitu. Nah, jadi syariat ini dijalankan dengan mazhab. Nah, yang hakikat ini dijalankan dengan tarekah. Nah, gitu. Jadi untuk memahami ayat-ayat soal hakikat tadi yang sifatnya seperti tadi, maka ini dengan mudah kita mau mengikuti dengan tarekah. Jadi memahami Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang disebut dengan tarekah. Tujuannya apa? Tujuan tarekah ini adalah syariat. Jadi tidak ada hierarki, bukan hierarki, tapi ini adalah suatu yang sifatnya similar, sifatnya ini setara gitu. Jadi antara syariat dan hakikat ini dua unsur yang saling mengisi. Syariat tanpa hakikat, kata Imam Malik, maka itu adalah sesat. Nah, sementara hakikat tanpa syariat, syariat tanpa hakikat itu adalah zindik. Nah, sementara hakikat tanpa syariat itu akan sesat. Jadi dua-duanya ini harus bersatu, tidak bisa dipisah. Jadi antara tarekah dan syariat itu sama, dia adalah satu kesatuan. Jadi mana duluan kita harus belajar. Jadi di sini tidak ada kategorisasi siapa yang harus didahului, tapi kita harus memahami keduanya, syariat dan hakikat. Karena memahami syariat yang memahami Al-Quran, memahami hakikat yang memahami Al-Quran. Jadi duanya harus bersatu padu, tidak boleh dipisah. Nah, jadi kata Imam Malik tadi dengan tegas mengatakan demikian. Nah, jangan pisahkan syariat dan hakikat. Kalau kita hanya belajar syariat tanpa memahami hakikat, maka itu akan menjadi zindik. Hati kita menjadi keras. Tapi kemudian kita belajar hakikat tanpa belajar syariat, maka kita akan sesat. Kita tidak akan tahu mana batasan-batasannya. Nah, jadi dua hal itu adalah hal yang bersatu padu, saling bertaut. Nah, jadi itu yang tidak bisa dibedakan. Ya, jadi sekarang ini banyak sekali fitnah yang terjadi terhadap kaum sufi. Gitu, pelaku sufi ini dianggap sebagai bid'ah dan tidak memiliki dalil, dan dulu dianggap tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah suatu fitnah yang salah kaprah. Jadi pola sufisme, sufi ini pelaku zikir itu dulu dikenal sebagai, ada orang-orang yang tinggalnya di Masjid Nabawi pada zaman Nabi Rasulullah SAW. Nah, jadi ada orang-orang yang itu dia hidup di Masjid Nabawi, kemudian mereka menggunakan kain wol. Nah, itu disebut dengan sufi gitu. Jadi itu hanya sebuah istilah. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum sufi ini adalah ajaran yang mengikuti Sayyidina Rasulullah SAW. Maka semua pelaku sufi
Maka pelaku sufi ini masuk dalam bilik-bilik tarekah gitu, mau tarekah Naqsabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah, Tijaniyah, dan lain-lain. Ini semua namanya memiliki sanad. Nah, sanad ini adalah silsilah kesinambungan pengajaran dari guru ini, guru sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang namanya pengajaran yang dilakukan oleh sufi ini tidak bersanad. Kalau dia tidak bersanad, maka itulah yang disebut dengan tidak muktabar gitu. Itulah yang tidak sahih. Tapi intinya adalah tasawuf sufi ini, jadi orangnya disebut dengan sufi kan gitu. Istilah realitasnya, kegiatannya, aktivitasnya itu disebut dengan tasawufi. Nah, tasawuf ini adalah sebuah pengajaran yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, waktu di zaman Rasulullah SAW itu belum ada istilahnya, tapi realitasnya itu ada gitu. Karena Sayyidina Rasulullah SAW semasa hidupnya beliau mengajarkan kepada para sahabat, beliau tidak cuma mengajarkan urusan syariat, tapi yang paling banyak beliau ajarkan itu adalah pola zikir, bagaimana berzikir. Nah, bagaimana berzikir ini tentu agak sulit ketika dia harus dituliskan dalam hadis gitu loh. Jadi cara berzikir itu hanya bisa diajarkan, maka itu disebut dengan tradisi. Nah, tradisi ini adalah pola pengajaran turun-temurun, termasuk cara kita sholat. Tata cara kita sholat kan kita tidak melihat dari textbook. Cara kita sholat adalah kita melihat dari ayah kita, dari guru kita. Bagaimana cara guru kita sholat, ya begitulah kita sholat. Nah, jadi kita tidak membaca textbook dulu untuk kita melaksanakan sholat, tapi mencontoh. Nah, perilaku mencontoh itu disebut dengan tradisi. Nah, mencontoh dari guru sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, amaliyah yang dilakukan dalam tasawufi ini itu adalah amaliyah yang beranjak dari pola tradisi tadi. Nah, jadi tentu itu dulu diajarkan, bukan tidak diajarkan. Justru ketika dikatakan bahwa itu bukan datang dari Nabi, maka umat Islam akan kehilangan satu kekuatan besar. Apa kekuatan besarnya? Maka kita tidak lagi berzikir. Kekuatan besar dalam umat Islam itu adalah zikirnya. Kalau kita baca kisah-kisah dalam perang, jihad qital yang dulu dilakukan oleh para sahabat, sampai kemudian diteruskan oleh tabi'in, sampai kemudian umat Islam di era Utsmaniyah, kemudian di sini perang di Diponegoro, itu semua dilandasi oleh tasawufi gitu loh. Jadi pola itulah yang menjadi landasan untuk semangat dalam melakukan peperangan, semangat dalam melakukan perdagangan, semangat dalam melakukan urusan kenegaraan, kesultanan, dan lain-lainnya. Nah, ketika dikatakan bahwa itu adalah tidak ada, maka siapa yang senang di sini? Yang paling ditakuti terhadap orang berzikir adalah kaum kufar gitu. Sebagaimana ini sudah ditegaskan oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ada suatu kelompok sahabat yang ketika itu dikirim untuk melakukan peperangan di suatu wilayah, menaklukkan wilayah A, misalnya saya lupa wilayahnya, maka mereka mendapatkan kemenangan. Berita kemenangan itu disampaikan kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, kami sudah melakukan kemenangan terhadap perang yang sudah kami lakukan. Berapa lama kalian mengepung? Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kami mengepung selama 1 hari. Dari pagi sampai sore kalian melakukan pengepungan, kata Amirul Mukminin. Ya, kalian sudah melakukan bid'ah di depan saya. Nah, apa maknanya di situ? Maknanya adalah dulu kekuatan Islam itu pada orang-orang yang kuat dengan zikirnya, sehingga orang kafir itu takut. Jadi menurut tradisi yang dikembangkan pada era sahabat dulu, mengepung kaum kafir itu nggak perlu lama dalam urusan perang. Karena mereka sudah takut lebih duluan. Sebagaimana setan itu takut kepada orang yang berzikir gitu.
Dengan melihat orang yang berzikir, ahlu zikir, maka setan itu akan lari. Nah, begitu juga dengan menghadapi kufar. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa tradisi zikir ini, jadi tasawuf ini sebenarnya adalah tradisi bagaimana kita berzikir, bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ma'rifah. Dengan landasan tauhid. Jadi memahami Allah itu yang disebut dengan akidah. Jadi kalau kita tidak diperkenalkan metode itu, maka satu, kita tidak akan mendapatkan tauhid yang benar. Risikonya adalah demikian. Orang yang tidak bertarekah, maka tidak akan memahami tauhid dengan baik. Ini sudah ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali. Orang yang tidak mengikuti laku tasawufi, maka tidak akan mengenal pengajaran dari Sayyidina Rasulullah SAW dengan benar. Orang yang tidak mengikuti tarekah, maka tidak akan mampu untuk bertahan menghadapi godaan setan. Dan ketika dikatakan bahwa pelaku tarekah atau tarekah itu bid'ah, maka yang senang di sini siapa? Orang yang takut tadi, sosok entitas yang takut tadi akan senang dengan gembira, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Gitu. Jadi tarekah ini adalah wadahnya, sufi ini adalah bentuk orangnya, tasawuf ini adalah seperti namanya gitu. Jadi pada zaman Rasulullah SAW memang tidak ada namanya, tapi realitasnya sudah ada. Sama seperti hadis. Hadis dulu tidak dituliskan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu hanya qala Rasulullah. Sama seperti tajwid, sama seperti qiraah. Itu dulu tidak ada namanya, tapi belakangan-belakangan itu kemudian diberikan istilah untuk memudahkan kita dalam mempelajari apa itu tajwid, apa itu qiraah, apa itu hadis, apa itu ya banyak hal-hal yang sifatnya istilahnya baru gitu, tapi realitasnya sudah ada. Jadi tasawuf ini sebenarnya sudah ada realitasnya sejak zaman Nabi Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu tidak mengajarkan metode zikir kepada para sahabat. Itulah justru 80% yang diajarkan, sehingga kekuatan para sahabat itu menjadi manusia-manusia yang insan kamil. Cara membentuk manusia insan kamil itu tentu adalah dengan zikrullah. Nah, pola zikrullah itulah yang diajarkan dalam tarekah-tarekah yang muktabar, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah buku, saya lupa judulnya, itu mengatakan pada abad pertengahan dulu di Nusantara ini, dari penelitian beliau mengatakan, dulu jika ada seorang muslim tidak bertarekah, maka dia tidak dianggap sebagai muslim. Gitu, saking pentingnya lah tarekah itu, gitu, dalam jalan untuk memahami Rasulullah SAW dan kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tarekah maka kita tidak punya jalan ke sana. Tanpa tarekah maka kita tidak akan bertauhid dengan baik. Hari ini akidah yang mayoritas berkembang adalah akidah sekulerisme. Sekulerisme ini adalah bentuk pemisahan antara Tuhan didudukkan sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam ini dianggap berjalan dengan sendirinya. Begitulah analogi kaum sekuler. Jadi alam dunia ini dianggap bukan perbuatan Tuhan, jadi perbuatan manusia. Manusia yang disuruh mengurusi sendiri. Tuhan dianggap sebagai hanya pencipta di awal. Nah, inilah akidah sekulerisme. Sehingga kemudian manusia berhak untuk mengatur urusan hukum sendiri. Manusia membuat hukum sendiri. Manusia mengatur urusan kekuasaan sendiri. Manusia membuat aturan perdagangan sendiri. Hasilnya apa? Kita lihat hasilnya. Dengan akidah itu, maka rusaklah peradaban dunia. Sementara tasawuf mengajarkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya, bahkan daun yang jatuh itu adalah perbuatan Allah. Jadi itulah pengajaran tasawuf. Itulah yang disebut dengan tasawuf. Jika kita tidak memahami bahwa segala sesuatunya adalah buah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara kita untuk menjadi manusia yang
sebagai hambanya, maka jalan satu-satunya adalah dengan jalan tasawufi. Tasawuf itulah jalan untuk kita memahami hakikat kita sebagai manusia selama di alam dunia ini dan alam-alam seterusnya. Terkait dengan sesama tarekat, apakah ada level-level tertentu dan apa tindakan kita sesama dengan sesama tarekat yang lain? Ya, jadi satu sisi juga hari ini di zaman sekarang ini ada degradasi terhadap pengamalan tarekah, karena banyak orang yang masih memahami tarekah ini seolah-olah seperti perlombaan. Tarekah saya dianggap lebih hebat dibanding tarekah B. Tarekah B dianggap lebih hebat daripada tarekah C. Nah, kenapa bisa demikian? Karena era kejayaan Islam itu adalah eranya tarekah. Dari abad pertengahan, dalam sejarah, abad pertengahan itu Islam itu sangat kuat sekali. Jadi ada 5 wilayah yang kemudian dikendalikan oleh para sultan, yang itu semua pondasinya adalah berdasarkan dari pengajaran tarekah. Jadi ada Utsmaniyah, ada Kesultanan Mogul, Sultanan Aceh Darussalam, Sultanan Mataram, kemudian Maghribia. Jadi 5 ini ketika itu satu zaman inilah yang menguasai dunia. Nah, itulah yang disebut dengan era kejayaan Islam. Nah, jadi saya tidak setuju bahwa era kejayaan Islam itu adalah ketika era Mu'tazilah, ketika Islam itu mengenal sains. Bukan itu masa kejayaan Islam. Abad pertengahan itu adalah abad kejayaan Islam. Ketika itu Eropa masih dalam era gelap gulita. Nah, pada abad pertengahan itu tarekah itu seperti rock and roll pada hari ini. Ibaratnya seperti itu gitu. Jadi kalau ada satu tarekah itu melaksanakan kegiatan zikirnya, itu orang berbondong-bondong datang. Gitu. Seperti hari ini konser Coldplay misalnya, atau konser GNR. Jadi segitulah prestise dari tarekah gitu loh. Jadi begitu besarnya tarekah, kemudian orang lambat laun bergeserlah pemahaman tarekah itu seperti sebuah perlombaan bahwa tarekah A lebih hebat daripada tarekah B. Nah, tentu ini adalah bentuk degradasi dari pemahaman terhadap tarekah itu sendiri. Karena semakin kita memahami tarekah, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya kita ibarat padi, semakin tunduk semakin berisi. Bukan kita saling membanggakan diri. Jadi tarekah itu esensinya adalah saling menopang, saling sesama pecinta Allah Subhanahu wa taala itu saling memahami dan saling mengenali, sebagaimana para pemuda Kahfi. Para pemuda Kahfi itu dulu tidak saling kenal, tapi karena mereka sesama pecinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian saling mengenal dan berkumpul pada satu titik. Jadi itulah semangat dalam tarekah. Jadi bukan kita saling berlomba. Nah, kuncinya secara historis kita bisa melihat pada era pengepungan Konstantinopel tahun 1453. Semua pasukan dari Sultan Al-Fatih itu adalah ahlu tarekah. Itu dari berbagai tarekah yang berbeda-beda. Jadi ketika Al-Fatih ingin menyerbu Konstantinopel, dia hanya tinggal mengumpulkan para mursyid untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Jadi para ahlu tarekah lah yang berada di garis depan dalam pengepungan tersebut. Nah, sebelumnya juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam mengambil kembali Yerusalem dari tangan kaum Nasrani, itu pondasinya adalah di garis depan adalah ahlu tarekah. Jadi itulah peran besar ahlu tarekah yang memiliki nama besar. Karena sudah memiliki nama besar, maka lambat laun pada zaman sekarang itu kemudian seolah-olah menjadi diklaim bahwa tarekat saya paling hebat, tarekat saya yang memimpin dan lain-lain. Nah, itu tentu adalah efek dari sejarah kebesaran dari tarekah itu sendiri. Tapi secara eksistensialisme itu tentu adalah bentuk pengajaran yang tidak sesuai jika kita saling membanggakan diri, melainkan kita harus saling bertopang, saling bekerja sama satu sama lain, sehingga tarekah ini menjadi ummul umat, menjadi ibunya umat Islam. Jadi dalam perspektif historis, ketika tarekah ini melemah, tasawuf ini lemah, maka Islam pun melemah. Ketika tasawuf ini kuat dan berjaya, maka Islam pun kuat. Jadi kejayaan Islam itu adalah kejayaan sufisme.
kehancuran Sufi, maka di sinilah kita bisa melihat kehancurannya Islam. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran bahwa pentingnya tarekah, pentingnya kita untuk memahami tasawuf untuk mendapatkan akidah yang benar sebagaimana ajaran Sayyidina Rasulullah SAW. Alhamdulillah wa syukurlah, tadi sudah kita langsungkan acara silaturahmi pengurus Idarah Wusta Jamiah Ahlul Tarekah Al-Mutabaroh An-Nadiliyin wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi Jatman, disingkat dengan Jatman. Jadi ini adalah organisasi sosial yang mewadahi tarekah-tarekah yang ada di Indonesia, di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi Jatman ini terdiri dari beberapa wilayah, ada wilayah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain. Nah, karena wilayah Jakarta ini kita baru mengadakan perubahan kepengurusan yang baru, maka tadi baru diperkenalkan tentang susunan pengurus-pengurus yang baru. Nah, tentu sembari melaksanakan silaturahmi sesama Ahlul Tarekah. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa agar menuju kepada masyarakat yang berketuhanan. Karena tujuan bangsa Indonesia, pondasi besar bangsa Indonesia adalah manusia atau bangsa yang berketuhanan. Nah, bangsa yang berketuhanan ini adalah bangsa yang harus memahami tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana Tuhan itu dengan baik. Jadi bukan yang kita memahami konsep sekulerisme. Nah, jadi penyakit besar bangsa ini hari ini adalah munculnya ajaran sekulerisme, merebaknya ajaran sekulerisme. Karena ajaran sekulerisme inilah yang sekarang menjadi pondasi besar dalam wilayah hukum, wilayah politik, wilayah ekonomi, dan wilayah-wilayah sosial. Nah, tentu ini tidak sama dengan semangat berketuhanan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia. Maka dari itu diperlukanlah tarekah untuk kita bisa memahami tentang makna berketuhanan itu dengan baik. Nah, maka disitulah kita mengenal istilahnya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu adalah dalam rangka untuk mengenal Tuhan kita sebagai manusia dan bagaimana hubungan hablu minallah dan hablu minan nas. Nah, tentu ini selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kita sudah tahu hablu minallah, maka tidak akan ada lagi virus sekulerisme di situ. Maka segala sendi kehidupan semuanya adalah bergantung dan berdasar pada semangat ketuhanan. Nah, jadi para pengamal tarekah ini adalah yang sejatinya memahami semangat berkebangsaan dengan baik. Nah, semangat keindonesiaan dengan baik itu sebenarnya diamalkan oleh ahlul tarekah karena sudah memahami dengan makna Tuhan dengan baik. Nah, jadi ajang silaturahmi tadi itu adalah sekaligus kita berjumpa, berkumpul sesama pengamal tarekah yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, kemudian kita saling bersinergi, berkenalan untuk menjalankan peran dan tugas masing-masing agar semangat berketuhanan ini kemudian memasyarakat, sehingga untuk mencegah penyakit sekulerisme ini tidak semakin berkembang biak dan membesar yang menjadi merusak sendi-sendi kehidupan kita. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya gambarkan gitu. Berapa tahun itu? Ya, Jatman ini periodenya itu sepanjang 5 tahun gitu. Nah, jadi ini bisa secara periodik, artinya dia bergantian, dan kepengurusan itu bukanlah struktur seperti partai politik ataupun organisasi sosial yang lainnya, tapi adalah perwakilan tarekah-tarekah yang bergabung dalam Jatman itu mengirimkan wakil-wakilnya. Nah, jadi ini adalah ajang silaturahmi, dia sifatnya bukan organisasi ormas yang non-partisan ataupun non-politik. Kita tidak ada segmentasi terhadap orientasi politik atau apapun, tapi ini adalah ajang untuk silaturahmi, untuk menjaga supaya tidak munculnya pengajaran yang menyimpang. Karena hari ini banyak sekali
terjadi penyimpangan-penyimpangan dengan mengatasnamakan tarekah, sehingga kemudian muncullah namanya fitnah. Nah, sementara pondasi tarekah ini diperlukan tadi, sebagaimana tadi diungkapkan, adalah untuk memahami tentang semangat berketuhanan, baik dalam kehidupan individual sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tanpa ada semangat ketuhanan, maka kehidupan bernegara kita itu seperti kering. Nah, maka akan muncul terjadi banyak krisis dalam wilayah politik, krisis dalam wilayah hukum, sampai krisis dalam wilayah ekonomi, karena kita tidak akan memahami yang namanya kebenaran. Nah, maka disitulah diperlukan tarekah ini mewarnai segala segmen kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Ya, untuk masuk ke Jatman ini tidak terlalu banyak prosedural. Nah, intinya kita akan mengidentifikasi tarekah-tarekah yang berkembang di masyarakat, khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, sebisa mungkin kita berharap sesama ahlu tarekah itu bergabung dalam Jatman, sehingga kita bisa menghalau aliran-aliran penyimpangan mengatasnamakan tarekah, sehingga masyarakat itu terbentengi dari ajaran-ajaran yang tidak merujuk pada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, gitu. Jadi untuk bisa bergabung dalam Jatman ini tidak ada prosedur yang rumit, cukup kita melakukan komunikasi, kemudian kita lihat bagaimana sanadnya, silsilahnya. Kalau memang dia muktabar, maka kita akan bisa bergabung gitu. Jadi intinya adalah tarekah yang muktabar gitu. Karena ada juga tarekah yang tidak muktabar. Nah, kriteria penilaian itu ada pada struktur sendiri, dan itu ada pada level aliyah untuk menilai tersebut gitu.